gabung-gabung ke sana. Bilang aja kau mau jatah menteri. Pak Ahmad Saihu presidenmu aja udah bilang begitu kan. Ayolah ajak-ajak kami lah. Pecah belahnya di mana bang? Justru saya mempersatukan bang. Jadi mempersatukan 3 paslon jadi satu, kita tusuk bareng, jeder. Begitu, bukan memecah belah. Kalau Pak Anies yang jadi jagoannya nggak boleh ikutan tanding, jadi Pilkada Jakarta 2024 ini adalah pilkadanya para pecundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu ada dalam keadaan sehat ya. Selalu bahagia dan tidak lupa, saya doakan semoga apa yang kalian inginkan lekas tercapai. Guys, hari ini kita akan membahas lagi beberapa video dan beberapa cuplikan, atau mungkin juga kita akan reaksi beberapa video tersebut. Dan kita akan komentari hal-hal tersebut karena semakin hari semakin banyak sekali isu yang bertebaran di sana sini, bertebaran di media sosial dan mungkin juga bertebaran di dunia nyata ya guys. Banyak sekali isu bertebaran kalau sebagian warga Jakarta akan datang ke TPS dan akan mencoblos ketiga calon pasangan gubernur tersebut dengan maksud agar mereka tetap bisa melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik, tapi hak mereka tetap terjaga, hak mereka tetap aman, tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut menimbulkan beberapa masalah ya, dan menimbulkan warga Jakarta terbagi menjadi 2 kubu guys. Yang satu pro tentang pencoblosan semua, dan ada sebagian lagi warga Jakarta yang menganggap kalau warga Jakarta harus mencoblos sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan oleh pemerintah, yaitu mereka hanya bisa mencoblos salah satu calon pasangan saja. Jadi Pilkada Jakarta 2024 itu paslonnya ada Rawon, Pramono Rano, sama Darmakun. Ya, kalau mereka pada mau main pilkada-pilkadaan, ya silahkan aja. Kalau pada mau kampanye-kampanyean, ya boleh aja. Mereka pada mau main coblos-coblosan juga, ya terserah aja. Tapi kalau buat kami, para pendukung dan relawan Anies Baswedan, Pilkada Jakarta 2024 itu udah jelas banget kok. Itu cuma permainan yang gak rame buat ditonton. Apalagi kalau kami diajak ikutan main. Ogah banget, sorry ya. Udah jelas kalau 45% warga Jakarta itu menginginkan Pak Anies jadi gubernur lagi. Justru Pak Anies yang jadi jagoannya malah nggak boleh ikutan main. Mereka malah janjian, kompak, nggak ngajak Pak Anies main. Kalau Pak Anies yang jadi jagoannya nggak boleh ikutan tanding, jadi Pilkada Jakarta 2024 ini adalah pilkadanya para pecundang. Pilkada yang kualitas pesertanya di bawah kualitas Pak Anies. Pilkada Jakarta 2024 adalah pilkada yang takut sama Pak Anies. Buat kami, Pilkada Jakarta 2024 nggak lebih dari pertunjukan lawak yang nggak lucu dan basi. Pilkada Jakarta 2024 itu nggak peduli siapa yang menang adalah pecundang yang takut kepada Anies Baswedan. Jadi kawan-kawan semua, para pendukung dan relawan Anies Baswedan, kita itu punya akal sehat. Kita punya harga diri dan kita punya hati nurani. Jadi kalau ada yang nanya kemana suara kita, para pendukung dan relawan Anies Baswedan, jawabannya adalah golput atau coblos semua. Hanya itu pilihan yang logis dan terhormat bagi kita. Salam semangat antitesa 24. Hati-hati, kampanye golput di pilkada berpotensi dipenjara dan didenda. Mentang-mentang ada gerakan coblos semua, lantas saja bikin kritik kayak begini, nakut-nakutin. Awalnya bilang dipidana, tapi belakangnya bacain undang-undang yang nggak ada korelasinya tuh sama kata-kata yang pertama. Maksudnya apa? Hah? Gila. Yang bener dikit lah. Yang kalau bilang dipidana awalnya bacain undang-undangnya yang ada korelasinya. Jangan yang nggak nyambung kayak gitu. Jangan nakut-nakutin masyarakat pakai undang-undang. Kesian masyarakat yang awam. Assalamualaikum, nih saya jawab nih bang ya. Bang, jadi gerakan coblos semua itu bukan memecah belah. Anda bilang kami katanya cerdas, berkeadilan bagi semua. Tapi kau memecah belah. Memecah belahnya di mana bang? Justru saya mempersatukan bang. Jadi mempersatukan 3 paslon jadi satu, kita tusuk bareng, jeder. Begitu, bukan memecah belah. Kalau saya memecah belah nih,
RW sekian milihnya ini aja, RW sekian milihnya ini aja, RW sekian milihnya ini aja, itu namanya memecah belah. Saya mempersatukan, Bang, mempersatukan. Jadi biar adil, kita coblos semua, jangan pada ribut gitu. Gimana sih ente? Entah ya guys, si Oren ini masih punya malu atau enggak ya, atau memang urat malunya sudah putus ya. Jadi si Oren ini sebut coblos 3 merusak demokrasi. Lebih rusak mana dengan Kiples? Harusnya kamu tahu diri lah, ya kan? Jadi alasan kamu itu yang kamu kasih tahu kepada masyarakat ini nggak masuk akal, ya kan? Mengusung kader sendiri. Kan udah diturunin thresholdnya menjadi 7,5%. Kenapa nggak calonin kadermu sendiri menjadi gubernur? Gabung-gabung ke sana, bilang aja kau mau jatah menteri. Pak Ahmad Saihu presidenmu aja udah bilang begitu kan. Ayolah ajak-ajak kami lah. Gak bisa dipercaya ya guys ya. Dulu teriak-teriak tolak IKN dengan alasan bla 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 bla. Sekarang bilang IKN karya anak bangsa. Aduh, pret. Ya, nggak ada partai ahlakul karimah apalah. Semuanya kalau udah kena kekuasaan udah beda lagi ngomongnya. Nanti di luar teriak-teriak lagi. Ya kan? Jadi mereka teriak-teriak itu bukan untuk membela rakyat ya guys ya, tapi untuk mendapatkan kekuasaan, duit. Suswono berkeliling ke sejumlah kantor DPC PKS di Jakarta. Suswono ingin kader dan relawan PKS memahami kronologi sehingga partainya tak bisa mencalonkan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Lah, ngapain coba? Kampanye, woi, kampanye. Tunjukkan program-program dan gagasannya, malah klarifikasi. Ngapain? Aduh. Katanya rugi ngusung Anies. Udah nggak ngusung kan, ya bersyukur dong udah nggak rugi. Malah klarifikasi apa coba? Kan realistis kan, dapat posisi wagub dan kursi menteri kan? Tidak lolos jadi gubernur, calonkan lagi jadi wali kota. Tidak lolos lagi jadi wali kota, jadi camat atau RW, RT, dan berbagai macam komentar netizen lainnya. Bagi kami para pendukung Abah, apapun nanti kadarulahnya, amanah yang diemban Abah, dimanapun posisi Abah nanti, yang penting Abah bisa membantu banyak orang, bisa meringankan beban banyak orang, bisa memberikan kontribusi buat masyarakat semuanya, bisa memberikan menjadi seorang yang amanah dalam apapun yang dia pimpin nanti. Karena bagi kami yang terpenting, Abah kami tidak memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Bagi kami, Abah tidak menggunakan kekuasaannya demi jabatan anak-anaknya. Yang terpenting, Abah tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk keluarga dan teman-temannya. Namun Abah mempunyai komitmen agar bisa memberikan hal-hal baik, hal-hal positif bagaimana bangsa ini bisa lebih sejahtera, masyarakat yang berkeadilan, masyarakat yang bisa hidup rukun damai. Walau Abah seorang mantan rektor, mantan menteri pendidikan, mantan gubernur DKI, namun ironinya sampai saat ini rumah Abah saja masih nyicil. Itu sebagai tanda atau bukti bagaimana Abah itu seorang yang sederhana, seorang yang bersih, seorang yang jauh dari hal-hal untuk memperkaya dirinya sendiri. Oleh sebab itu, kepada para pembenci-pembenci Abah di luar sana, bukalah mata, bukalah hati, bukalah pemikiran yang mengatakan Abah kami PKI, yang mengatakan Abah kami pembohong, yang mengatakan Abah imigran Yaman. Sadarlah. Dan kami yakin semua fitnahan ini pasti akan membuat Abah lebih kuat lagi, menjadikan Abah lebih tangguh lagi, menjadikan Abah lebih bijak lagi.
Salam akal sehat. Menariknya di sini ibu-ibu juga sekarang sudah mulai mau bersuara, entah itu di media sosial atau di tempat-tempat lain. Banyak sekali ibu-ibu yang mengharapkan kalau Pak Anies walaupun sudah tidak bisa menjadi calon gubernur di Jakarta, Pak Anies harus tetap bisa menolong mereka entah bagaimanapun caranya. Buktikan kalau Pak Anies itu orang baik, kalau Pak Anies itu orang yang sangat mempunyai dedikasi yang tinggi untuk warga Jakarta. Entah itu caranya kayak gimana, mungkin hanya Pak Anies yang tahu. Itu yang mungkin mereka harapkan dari Pak Anies sekarang. Bahkan dari video tadi juga ada yang menarik ya guys. Kalau ternyata partai PKS menganggap pencoblosan untuk semua calon pasangan itu dianggap sebagai perbuatan yang merusak demokrasi di negara kita. Padahal kita tahu sendiri ya, gimana PKS sekarang. Di kubu yang lain juga mengatakan kalau Pak Anies itu tidak mempunyai kapasitas atau mungkin juga kapabilitas untuk menjadi gubernur Jakarta ya. Padahal kita tahu sendiri gimana kinerja Pak Anies dulu. Tapi itu tidak salah juga loh, karena itu adalah aspirasi, itu adalah keinginan sebagian rakyat Jakarta dan itu hak dari mereka untuk mengungkapkan aspirasi mereka. Tidak ada yang salah dari apa yang mereka ungkapkan. Bahkan ada salah satu netizen yang menganggap kalau Pak Anies Baswedan itu tidak tahu berterima kasih. Ada sejarah baru tercipta di Republik ini. Iya kan? Ya di tahun 2024 inilah. Ada orang gagal menjadi calon gubernur buat pidato. Berstatement. Seolah-olah dia gagal menjadi calon gubernur karena pemerintahan Bapak Joko Widodo. Padahal memang karena dia tidak punya kapabilitas. Kan begitu? Tidak punya kualitas. Makanya partai tidak ada yang mau mengusung. Dialah Anies Baswedan. Manusia kebanyakan bacot yang selalu nyocot. Berbicara dan berkoar-koar tanpa data dan fakta. Kerjaannya selama ini mengibuli masyarakat Jakarta. Tapi begitu pun banyak yang percaya. Apalagi mereka dari golongan-golongan. Orang-orang yang udah didoktrin habis-habisan oleh orang-orang keturunan Yaman. Pasti akan mengatakan bahwa Anies Baswedan orang cerdas, orang pintar. Ya? Padahal manusia satu itu tidak punya prestasi apa-apa selama 5 tahun menjabat gubernur di Jakarta. Ya kan? Dia berpidato seolah-olah dia gagal menjadi calon gubernur karena intimidasi dan tekanan dari pemerintah pusat, yaitu pemerintahan Bapak Joko Widodo. Kan begitu? Padahal karena memang partai nggak ada yang mau mengusung, ya, nggak ada untungnya, ya, nggak ada membawa manfaat Anies dicalonkan jadi calon gubernur di DKI. Itu prinsip partai. Makanya selama ini PKS yang begitu dekat dengan Anies pun meninggalkan Anies. Ya, karena memang nggak ada untungnya, nggak membawa manfaat bagi partai, tidak ada pengaruh bagi partai. Seperti itu dia. Makanya Anies ditinggal. Diprank oleh PDI Perjuangan. Anies masih semangat. Dia tidak kenal dengan Megawati, bahwa Megawati manusia keras kepala. Iya kan? Mana mau Megawati mengusung orang yang bukan kadernya? Hah? Ada saya lihat di pidatonya si Anies mau buat partai. Ya insya Allah lah kan begitu. Anies buat partai. Mungkin partai perubahan lah namanya. Entah dia mau berubah jadi apa dengan pendukung-pendukungnya semua. Itu terserah mereka kan begitu. Ya. Nah, baru di zaman Anies lah yang ada calon. Mau jadi calon gubernur. Nggak ada yang mengusung buat pidato. Berpidato dia. Seolah-olah dia itu nggak jadi dicalonkan karena intimidasi. Iya kan? Sedangkan udah yang ada berlaga, udah berkontestasi, yang kalah nggak berpidato, ini nggak jadi calon, ya, nggak jadi calon berpidato. Itulah kehebatan Anies, ya, itulah kelebihan dia yang dibangga-banggakan oleh pendukungnya. Ini sejarah baru untuk Indonesia di 2024 ini, ya. Orang yang belum jadi calon saja pun berpidato, ya. Semoga Anies tahu dirilah, ya kan, supaya berubah cara berpikirnya, ya. Banyak katanya yang mendatangi Anies, datang ke rumahnya. Ya masyarakat miskin kota. Begitu pula katanya. Hah? Bodoh apa enggak kayak gitu manusia? Dikatakan pula masyarakat miskin kota. Jadi selama 5 tahun jadi gubernur apa kerjanya? Kok begini masih mau diharapkan masyarakat Jakarta? Kan ya kan? Maka bersyukurlah tidak ada partai yang mengusung dia jadi calon gubernur. Ya, Jakarta selamat. Anies mau bikin partai politik. Wow. Bagus itu, Mas Anies. Itu ide bagus. Dari dulu mestinya. Jangan dompleng aja partai orang. Makanya dihina, dibully.
bikin kerja keras, ya kan? 5 tahun ini bikin partai politik, ya. Tapi teman ente nih, Caimin gimana nih ngomongnya? Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya, ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum katanya. Wah, seru nih. Cuma pertanyaannya Mas Anies harus siapin duit. Ya, 4 tahun pertama kira-kira 1 T dah. 1 triliun. Di mana sih Pak Trending hitungnya 1 triliun dari mana? Ada 7.000 kecamatan di seluruh Indonesia. 1 kecamatan buat biayain katakanlah kantor, peralatan, kader, 50 juta. Ya kan? Dan lain-lain itu kira-kira 400 miliar. Nah terus selama 5 tahun ini kan itu kan harus ada kegiatan tuh sosial, penjangkauan anggota supaya ada 40 juta kan. Katanya kan anggotanya simpatisannya Anies seluruh Indonesia 40 juta. Ya mulailah tuh pengagum Anies kumpulin duit. Dapat gaji 2 juta, sumbang ke Anies 1 juta. Ada 40 juta kan udah 400 miliar. Yang 40 juta, 1 juta, oh baru 40 miliar. Berarti mesti 10 juta. Dan biaya 1 partai setiap bulannya. Saya cari tahu berapa sih biaya operasional 1 partai semacam sekelas-kelas PKS, ya, atau PKB gitu. Kira-kira 1 bulan Mas Anies harus cari uang 10 miliar. 10 miliar untuk biayain kader-kadernya tuh. Makan, gaji, dan sebagainya ya. Mungkin kader-kader inti lah ya. Gitu. Nah kalau sudah terkumpul, kalau itu bisa dilakukan dan bikin program terus, ya bisa saja 2029 bertarung. Dan seandainya kalah, siapin lagi uang 1 triliun lagi. Gitu kan. Nah pertanyaannya, Anies mentalnya kayak mental Prabowo enggak? Hah? Rasanya enggak. Anies tidak tahan banting. Karena kebiasaannya bukan fighter seperti Prabowo, 4 kali menang, 4 kali kalah. Terus fight terus. Tapi akhirnya Prabowo minta nasihat juga sama Pak Mulyono. Akhirnya Pak Mulyono bilang, benar nih mau jadi capres. Ya benar. Ya udah, iya Pak Mulyono, kalau Bapak dukung saya mau nyapres lagi nih. Bosen juga udah 4 kali. Ya akhirnya Pak Mulyono juga yang bantu. Nah ini siapa yang bantu besok? Prabowo? Nggak mungkin. Ente sudah bantai dia kemarin di debat capres. Mana mungkin. Jadi siapa? Mungkin di negeri Yaman sana ada duit kali ya. Oke guys, di sini juga ada yang mengatakan kalau Pak Anies akan membuat partai, Pak Anies akan merasakan kesulitan yang sangat besar. Karena di sini Pak Anies tidak hanya membutuhkan suara atau mungkin pendukung yang besar, tapi juga Pak Anies membutuhkan biaya yang besar. Oke guys, mungkin itu aja video kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.